Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Nah, kali ini saya Didu untuk kesekian kalinya diusir warga ya, yang sok koar-koar membela rakyat ternyata hanya mau buat konten-konten aja. Dan juga nih ada netizen yang membongkar apa sih tujuan sebetulnya si Said Didu ya, sampai koar-koar terjun ke laut segala macam. Ternyata tanahnya 10 hektar itu tidak mau dijual murah ya, tidak mau dijual dengan sesuai NJOP, mau dijual mahal, tapi pihak PIK tidak mau membelinya. 1,5 juta per 1 meter si Said Didu minta. Seperti apa itu? Langsung aja kita simak videonya berikut ini. Oke, kenapa? Ini nggak boleh parkir di sini. Pindah aja. Oke, itu sama. Pindah aja. Pindah aja, ya. Nggak apa-apa, liput saya. Saya demen kalau masuk TV, saya demen. Nggak apa-apa, liput saya. Iya, kalau nggak ngeliput juga nggak apa-apa. Pergi dari sini, pergi ya. Udah pergi dari sini. Hah? Udah, nggak boleh, intinya nggak boleh. Intinya nggak boleh sini. Udah gitu. Saya di sini. Udah gitu, intinya nggak boleh sini. Jangan bikin kru desa Tanjung Burung aja. Ya, saya udah nyaman, udah tenang saya. Itu, udah, intinya nggak boleh. Ya, udah, ayo. Silakan. Emang kenapa nggak boleh? Abang juga nggak apa-apa, pedion saya. Abang pedion saya nggak apa-apa. Pedion saya, abang nggak apa-apa, pedion saya. Iya, kalau abang mau pedion saya. Itu. Nggak apa-apa, pedion saya situ. Itu. Nggak apa-apa, situ pedion saya nggak apa-apa. Terus saya Didu. Silakan dah. Said Didu ya negosiasi sama warga tapi ditolak warga. Ya hanya kepentingan pribadi, hanya mau ngonten aja. Jangan tertawa, takut dosa. Desa Saya 2 Tanjung hari Burung. lalu datang ke mau naik perahu di ini masih diusir preman, dan saya tiap hari hampir diusir preman di wilayah. Kenapa Anda diusir? Di wilayah itu, di wilayah yang diakui bahwa ini wilayah. Dan saya kayaknya saat ini itu CCTV-nya itu kayaknya matahari jadi CCTV mereka. Jadi tapi Bismillah, saya akan berjuang karena ini bukan untuk kepentingan pribadi saya. Bang Karni, halo. Tunggu dulu, saya lagi nanya. Ada satu hari Pak Said Didu itu bikin di Twitter, ada tokoh besar yang tegas terhadap pelanggaran hukum reklamasi, tapi diam dan tidak komentar pelanggaran hukum di PIK 2. Siapa ini? Saya tidak usah menyebutkan namanya karena ini memang saatnya kita melihat. Ini juga uji siapa yang memperhatikan rakyat dan tidak memperhatikan rakyat. Karena Ilyas nampaknya mihak sekali sama Said Didu ya. Sebentar, saya sedang menanyakan ini sama Said Didu. Wis, Karena Ilyas. Rakyat gitu. Ini saatnya kita menilai karena kita juga tahu bahwa jasa tanda kutip yang oligarki ini sudah nitip jasa di mana-mana. Siapa tahu memang sudah karena jasanya ada sehingga diam. Dan saya agak lama loh Pak, nunggu partai bicara, alhamdulillah udah banyak. Apalagi Pak Said Didu itu sering bikin konten-konten yang sampai nangis-nangis. Saya tahu Pak Said Didu yang konten nangis dengan itu adalah warga yang direlokasi. Kenapa itu banjir? Karena memang waktu itu rob dan sudah diberesin. Karena selama ini Pak Said Didu dan kawan-kawan hanya konten-konten kreator aja. Pantas diusir, konten aja. Pernah ketika masyarakat ada yang diintimidasi, ada yang diancam, ada yang digusur, tidak ada solusi sama sekali.
Kok Nah, mengarah ke kita saya? bisa untuk melakukan hal mengarah ke saya? yang sekiranya misalnya Jangan Pak ke Said pribadi itu mas ya. apa? Yang ke pribadi itu. Iya, dan saya bisa untuk berkomunikasi itu. Kita kalau memang niatnya membela rakyat. Jangan sampai bahasanya membela rakyat, membela warga, tapi membela kepentingan dirinya sendiri. Misalnya karena punya tanah di Keronjo 10 hektar yang dulu beli per meter 5.000, terus karena tidak terjadi sesuatu hal-hal yang diinginkan lalu kemudian kemana-mana. Saya ingatkan jangan ke pribadi mas ya. Saya ingatkan. Iya, Ya, betul-betul. salah kita. Bukan. Kita mempersoalkan pantai Tangerang. Narasi laut bersertifikat itu yang mendengungkan itu beliau. Nusron dari ini kok. Nggak laut yang bersertifikat. Makanya saya katakan tidak ada laut bersertifikat, yang ada adalah tanah Itu wakaf. boleh ada bata, Yang- tapi jangan Karni, dia ya. punya tanah begini-begini. Itu udah Oke, Pak baik, Bang Karni, Karni, baik. biasanya- Terus kemudian katanya merobohkan ratusan masjid, puluhan masjid. Saya tanya sama Bang Edi Oh, Mulyadi Saidi. kemarin, di mana Bang Edi? Masjid yang dirobohkan, Saidi. yang digusur di mana? Justru Pak Aguan itu peak dalam hal ini itu banyak membangun. Di data kami ada 18 masjid dan musola, termasuk Menara Sari. Jadi framing bahwa jahat. kita ini Pak Aguan itu ya juga orang Indonesia, berwarga negara Indonesia. Jangan hanya karena perbedaan warna kulit, terus kemudian suku, kemudian menjadi kita tidak adil gitu loh. Saya berada di lokasi di mana empang Pak Said Didu. Nah, ini ya, beliau ini meninjau lokasi empangnya Said Didu. Ya, empangnya Said Didu ada di situ. Inilah biang keroknya. Boy Biang Berani. kerok di mana ketika adanya pembebasan lahan, dalam artian PIK 2 ingin membeli, PIK 2 membeli, yang lain sudah, tetapi Pak Said Didu meminta 150 miliar karena katanya lahannya itu ada 10 Wow. 10 hektar, di mana dari menurut NJOP per meter itu 50.000, tetapi Pak Said Didu mintanya sekitar 1,5. Yang jelas ini kan tidak sesuai dengan harapan pembelinya. Pembelinya mengikuti NJOP. Masyarakat yang lain sudah bebas, tapi ini saja. Ini lokasinya milik Pak Said Didu nih. Nih. Teman-teman bisa lihat. Itu ternyata wajar dia keluar-keluar ya. Mau dibeli per meter 50.000 sesuai NJOP, tapi Said Didu tidak mau. Sedangkan lahan yang milik warga di sana sudah bebas, sudah dijual. Said Didu nggak mau dengan harga segitu, minta 1,5 juta per meter. Said Didu. Said Didu ternyata, aduh ya. Nih, miliknya Pak Said Didu. Banyak kan? Pakai acara nyemplung di air ya, sok-sok bela rakyat, ternyata kepentingan pribadi juga ya. Nah, jadi inilah yang keroknya nih. Biang kerok permasalahannya. Jadi Pak Said Didu menggiring opini bahwa PIK begini dan begini dan begini dan begini. Begini begono. Nih. Nah, ini lokasinya. Empang nih. Lokasi ya. Ini yang miliknya Pak Said Didu. Ya. Ini miliknya Pak Said Didu. Ini yang mau dibeli dengan harga sekitar 50.000, tapi diminta oleh Said Didu dengan harga 1,5. Nah, tadi saya sebenarnya penasaran dengan adanya tanah atau empang milik Pak Said Didu. Tujuan saya itu hanya ingin mengambil gambar. Tapi baru turun di mobil, penjaga empangnya sudah usir. Nah, jadi video saya tidak terlalu banyak dan tidak cukup full. Nah, saya mau turun minta izin dan kasih tunjuk kartu saya sebagai pers, sebagai wartawan, bahwa saya ingin sekali mengambil konten ataukah mengetahui tentang berapa besar isi tanah atau miliknya, berapa hektarnya milik Pak Said Didu ini. Karena menurut saya itulah yang biang kerok sehingga masalah itu terjadi sampai satu Republik Indonesia tahu. Persoalannya gara-gara tanah itu dia framing bahwa PIK 2 terus menerus, lalu giring opini bilang antek asing kuasai tanah rakyat, padahal itu tanah dia. Artinya dengan sendirinya
dia mampu menggiring opininya sehingga membuat publik yang tidak tahu apa-apa ikut berkomentar mendukung Pak Said Didu ini. Sehingga dengan adanya saya sudah turun ke lokasi dan mengecek lokasi secara langsung tanahnya Pak Said Didu, bahwa itu benar ada 10 hektar teman-teman. 10 Jadi itu hektar. mau dibebaskan atau dibeli oleh PIK 2 dan dengan harga yang dimana sesuai NJOP, tapi Pak Said Didu sendiri tidak menginginkan yang menurut NJOP itu, tapi dia meminta dengan harga 1 meter itu 1,5 juta. Total 10 hektar dikalikan 1,5 menjadi 150 miliar. Ya jelas orang tolak lah, tidak sesuai dengan NJOP kok. Jadi Pak Said Didu ini hanya giring opini, menyerang Pak PIK 2 dengan cara apa? Itu antek-antek kuasai, katanya dibilang PIK 2 atau antek-antek. Loh, kalau memang PIK 2 antek-antek, kenapa orang Indonesia kerja di situ? Tidak masuk akal kan? Iya, Jadi iya, Pak betul. Said Didu memang menurut saya pembuat gaduh, Pembuat gaduh. kacau negeri ini, ya. Kasih tahu Pak Said Didu, Frit bilang Pak Said Didu pembuat kacau. Jadi hari ini kita karena diusir oleh orang-orangnya dia, sehingga kami harus pulang. Ini kami di dalam perjalanan pulang dari saya, Frit Alorboy. Nah, karena kita baru turun dari mobil, penjaga tanahnya itu mengusir. Artinya Pak Said Didu sudah kondisikan orang-orangnya di situ. Jadi siapapun yang ambil konten diusir. Loh, kita juga daripada korbankan nyawa, mending kita kabur aja, dalam artian bukan kabur ya. Kita lebih baik amankan diri, naik mobil dan pulang. Jadi saya juga tidak sempat dapat video atau konten yang pas. Jadi menurut saya Said Didu takut lokasinya diambil gambar atau dibuat video di situ. Pak Said Didu, ingat saya nantang Anda itu penakut. Suruh pasukanmu itu ancam-ancam kita atau usir-usir kita. Kita kan hanya datang ambil gambar saja. Oh, saya punya kartu pers, saya datang sebagai wartawan. Salahnya di mana? Tapi karena daripada berdebat, lebih baik saya amankan diri, pulang. Sekian. Luar biasa. Tadi di awal Said Didu waktu di ELC ya, katanya dia dihadang preman. Nyatanya tanahnya Said Didu yang 10 hektar itu dijaga oleh preman juga. Seperti siapa tadi? Si Boy tadi ya. Itu pun diusir sama preman yang jaga tanahnya Said Didu. Kan ketahuan semua ya. Ketahuan Said Didu. Pakai acara nyemplung ke laut. Aduh, nah ini ya Pak Yas Subiakto ya. Megawati itu kan presiden kecelakaan Indonesia. Oh iya, Megawati. Karena setelah gusur Gus Dur, barulah terjadi penjualan Indosat, Blok Tangguh, kapal tanker Pertamina, apalagi mengeluarkan surat keterangan lunas BLBI, itu sudah puluhan ratusan kali bahas semua pengamat. Nah, jadi kalau di benchmark nggak ada apa-apanya, nggak usah lagi di benchmark dengan Megawati. Megawati itu benchmarknya sama minyak urut saja yang dikirimkan ke Ahmad Mujani untuk Pak Prabowo, nggak tahu ditinggal ke India. Ya lebih milih India lah untuk ngurusin negara daripada ngurusin niup lilin ulang tahunnya gitu kan. Nah jadi balik lagi terhadap apa sih yang sudah dirugikan terhadap rencana pengurukan 30,6 km di Banten itu. Bagaimana ributnya soal PIK dulu yang pernah ditolak Ahok, ditolak Anies, walaupun pada akhirnya Anies juga memberikan IMB ribuan di PIK itu. PIK itu kan luasnya lebih kurang 1.000 hektar konon. Nah di Karang apa yang terjadi di PIK? Kalian pernah ke sana kan, orang Jakarta? Saya baru ke sana 2 minggu yang lalu. Ribuan manusia beraktivitas di situ. Dari mulai pembantu rumah tangga, tukang sapu, penjaga toko, penjaga restoran. Berapa putaran uang yang terjadi di sana itu? Ya, coba kebayang nggak kalau sampai 30 km itu diuruk dan menjadi daerah kawasan baru, ekonomi baru di Banten. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat setempat? Berapa putaran ekonominya? Itu yang harus dikalkulasi juga. Jangan cuma kalian seolah-olah menjadi pahlawan membela nelayan. Nelayan satu hal harus dipikirkan bagaimana jalan keluarnya gitu. Tapi bukan berarti itu menjadi ganjelan terus menghambat Indonesia yang begitu luar biasanya untuk maju ke depan gitu. Masa kalian nggak tahu bahwa Jawa ini dihundi oleh 60% masyarakat Indonesia. 154 juta di sini. Kepadatan Jakarta itu 16.000 orang. 16.000. Dibandingkan kepadatan penduduk Jawa ini yang cuma 841 orang per kilometer. Itu kan harus dikasih wadah yang baik untuk cari makan, untuk beraktivitas. Jadi dibutuhkan mungkin tambahan lahan-lahan baru untuk
daerah industri, untuk daerah pariwisata, untuk daerah hiburan, untuk daerah macam-macam. Saya dengar juga konon peak itu nanti akan ada dibangun sirkuit F1 dan sebagainya. Nah, itu dia konten kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian ya terkait video-video yang udah kita tampilkan tadi. Mulai dari dramanya Said Didu ya, sampai dengan siapa tadi, si boy tadi yang meninjau lahan Said Didu yang katanya ada 10 hektar itu ya. Tapi dia juga diusir oleh preman penjaga tanah Said Didu. Aduh, Said Didu. Pakai drama nyemplung ke laut, pakai drama nangis-nangis, ternyata pengen tanahnya dijual mahal, tapi pembeli tidak mau. Aduh. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi ataupun notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye-bye.